Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat seputar Islam? Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat dan menyimak seorang oten yang tidak mampu menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Bang Zuma, dan dia merasa bingung sendiri atas isi kitabnya yang banyak kontradiksi. Mari kita simak diskusi antara Bang Zuma dan pria oten ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita. Bisa mualaf nanti sampean kalau diskusi terus sama aku, serius. Itu tertulis di mana itu bang? Oke gini bang, pikullah salib kunna, pikullah salibku katanya itu tertulis di mana? Banyak, ada di tiga dalil, tiga kitab. Di dalam kitab saudara dikatakan barang siapa yang tidak memikul salibnya, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Matius 16. Itulah itu bang, itulah itu. Terus kenapa Yesus yang memikul salib? Harus pikul salib sendiri. Kenapa harus Yesus? Itu karena kekejaman bangsa Romawi pada waktu itu, yaitu Raja Herodes. Aduh, Tuhan Anda itu gimana sih dia? Kenapa? Tuhan kok menderita banget jadi Tuhan. Dia harus melewati penderitaan itu bang. Kenapa bisa? Kenapa harus? Ya karena itulah jalan satu-satunya yang artinya. Kok jalan satu-satunya? menyelamatkan. Tuhan Anda itu pengasih nggak sih? Pengasih. Nah, kenapa? Kenapa dia harus memberikan dosa kepada keturunan Adam? Ya inilah, ini kalimat abang itu masih perlu diperbaiki bang. Mengapa? Kalau Tuhan Anda pengasih, Adam kudu diampuni dosanya dari sejak semula kayak Tuhannya umat Islam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Tuhannya umat Islam itu maha kasih. Ketika Adam lalai, seketika itu juga Adam diampuni supaya tidak meneruskan dosa kepada keturunan. Katanya Tuhan Anda pengasih. Pengasih kampret. Kalau sebenarnya bang, kejatuhan Hawa dan Adam itu, Kenapa Tuhan Anda tidak mengampuni Adam saat itu juga? mereka diusir dari Taman Eden karena melanggar perintah Tuhan itu. Kenapa nggak diampuni? Itulah kehadiran Yesus lah diampuni segala dosa ataupun dosa keturunan tadi. Katanya Tuhannya maha pengasih. Kenapa nanti di abad pertama baru diampuni dengan cara bunuh diri? Gimana sih abang ini? Dah, salah itu bang, menurut persepsi abang itu salah. Lu kok baca? Berapa ribu tahun coba manusia terjerat oleh dosa hanya sekedar Adam makan buah. Kenapa nggak diampuni seketika itu juga, sama seperti Tuhan yang umat Islam mengampuni seketika itu juga? Kok Tuhan maha pengasih kok? Kenapa harus menunggu anak orang turun ke bumi mati sebagai tumbal? Ada-ada aja. Dengarkan dulu bang, dengarkan dulu bang. Ya. Dosa itu, akibat dosa itu mereka menerima apa namanya itu yang artinya Onde-onde. hukuman. Kenapa Tuhan tidak mengampuni dosanya? Kenapa? Bahkan bang, bisa buktinya sampai sekarang itu nampak bukti daripada hukuman itu kepada ular ada ya. Kenapa nggak diampuni dari sejak semula kalau Tuhan itu maha pengasih, bang? Sekarang seperti ini dulu. Nggak dijawab kan? Kepada Adam. Apa gunanya itu kalung disimpan di leher besar-besar? Jangan satu-satu bang, satu-satu. Kenapa Tuhan Anda tidak mengampuni Adam? Satu-satu dulu bang, satu-satu. Tunggu dulu bang. Tunggu, jangan main ceplos-ceplos aja bang. Katanya maha pengasih. Kalau seperti itu abang. Ajaran kasih kok Tuhannya kejam kali. Kenapa begitu? Katanya ajaran kasih, tapi Tuhannya tidak pengasih. Memang benar pengasih bang. Bahkan Kalau kamu pengasih, pengasih, ketika Adam jatuh, dari situ sudah diampuni. Kayak Tuhanku mengampuni Adam seketika itu juga salah, hilaf,
berdosa, melanggar, seketika itu diampuni. Kenapa harus menunggu ribuan tahun baru Ya, muncul? jalan pemikiran kita bukan sama dengan Tuhan, Bang. Lah, katanya Apa yang kau pengasih. kehendaki Kutanya dulu tidak sama sama Abang. itu dengan kehendak Tuhan. Kutanya dulu. Akal itu diciptakan oleh Tuhan untuk mengetahui kebenaran, betul? Benar. Ah, sekarang masuk akal nggak Tuhan Maha Pengasih membiarkan Adam dan keturunannya terlontang-lanting oleh dosa ribuan tahun? Kalau memang dia Maha Pengasih, maka seketika itu juga dia akan mengampuni Adam. Sebagaimana Al-Quran, Allah mengampuni Adam ketika Adam jatuh. Kalau memang abang Tuhan itu cepat ampuni, tapi ini kembali. Tapi ini kehendak Tuhan kan, itu kehendaknya. Artinya kapan dia diampuni, kapan dimaafkan, itu terserah dia. Itu bukan kasih namanya. Itu bukan kasih. Wah, kasih itu kan harus tegas juga, itu kasih itu bukan harus karena kasih jadi yang artinya kita jadi kendor gitu. Ya, enggak. Sekarang kasih bisa juga yang artinya itu Makasih, tegas sahabat gitu. Dan jaga, Ya, thank you. kasih dulu. Jangan hanya si Oten aja kamu kasih, si Oten, si Bang. Sekarang permasalahannya, bagaimana nasib orang-orang yang mati sebelum penyaliban? Ulangi Bang, kurang jelas. Bagaimana nasib orang-orang yang mati sebelum penyaliban? Oh, itu Tuhanlah yang menentukan, bagaimana itu, Bang. Harusnya urusan Anda manusia tegas. itu, Bang. Harusnya Urusan Anda kita itu. tegas. Artinya kalau Harusnya udah Anda kematian. tegas. Nah, sekarang bagaimana nasibnya orang Islam yang tidak menerima Yesus sebagai korban di atas salib? Oh, itu nantinya kena hukum. Mana dalilnya? Ya berbahagia orang yang percaya kan ya. Mana dalilnya? Tidak percaya salib banyak Kitab berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Enggak ada hubungannya dengan salib itu, enggak ada. Ya, memang kalau gabung semua ada hubungannya nanti, Bang. Iya, makanya. Saya kan Gabung minta. Kristen ini agama bingung. Yohanes 13 dan 16. Kita coba. Ya, silakan. Yohanes 13. Yohanes 3 ya. Garambak kok. Jangan sembrono, Bang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, Ya. sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti kalau percaya kepada Yesus tidak binasa kan? Iya, kalau bagi abang yang tidak percaya akan binasa, Bang. Saya percaya. Yesus itu adalah rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Saya percaya. Tapi dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak kau akui kan, Bang? Oh, saya nggak percaya kalau itu bukan ajaran Yesus. Aku nggak percaya kalau itu. Nah sekarang, kalau sekarang kami sembah itu, Bang. Kalau kami sembah itu, Bang. Berarti Anda musyrik. Bukan musyrik. Musyrik, Abang, karena Anda menyembah Yesus yang adalah utusan Tuhan. Karena di dalam diri Yesus itulah Allah tadi. Di dalam dirinya. Kenapa? Makanya kami sembah dia itu. Kenapa kalau di dalam diri Yesus ada Tuhan, kenapa dia takut kepada malaikat? Di mana buktinya itu? Lukas 20 nomor 4344. Ayo. Siapa penulis Lukas Ayo. itu? Siapa rupanya penulis Lukas itu? Asistennya Lukas, Paulus. Ya. Asistennya Paulus. Dari mana asisten Paulus yang menulis kitab Lukas? Lah kan Lukas, asisten Paulus itu. Ayo,
Kenapa Yesus takut kepada malaikat? Kenapa Yesus takut kepada Kami malaikat? pulanya kau ajari bang tentang itu. Ya iya dong. Saya kan tidak ada tendensi belajar Bible itu murni untuk belajar, bukan perpuluhan. Ayo. Perpuluhan itu bagus, itu persembahan itu. Begitu Iya kan. bang. Bagi Tuhan, oh Biar bagi dompet, bagi dompet, kerajaannya bagi Tuhan. semakin Walah, luas. walah. Pandai-pandaian. Ayo. Kenapa Kalau Yesus abang takut? mengatakan kami para oten-oten, kami juga menganggap abang itu para oten-oten kami juga. Kenapa? Kayak itu tengok di bawah itu sering mengatakan bahwa orang Kristen itu oten-oten. Kenapa bang? Oke, yang lain apakah masih ada yang perlu kita bahas bang yang bagus? Lajang itu harus. Ya kenapa harus Yesus alfa, takut omega kepada apa sih? malaikat? Hah? Kenapa Yesus takut kepada malaikat? Di mana tertulis itu bang? Kan tadi udah aku bilang Lukas 20 43 44. Lukas 20 ayat 33. 33-nya? 33. 43 44. Oh, 43 sampai Makasih Bang Utep. sampai berapa? Sampai berapa? 44 aja, dua data aja dulu. Biar saya baca. Oke. Ayat 43. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut Tuhannya bagaimana mungkin ia anak-anaknya pula. Ngaco sudah Ketika ini Yesus mulai ngaco dia membungkam tuh. para pemimpin agama yang sering menantang Makasih, otoritasnya serta sahabatku mengoreksi pandangan keliru bahwa Mesias murni hanya seorang pemimpin politik atau militer. Jadi sampai kuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yang dimaksud di sini adalah ini mencatat pertanyaan Yesus kepada ahli Taurat mengenai identitas Mesias. Yesus mengutip Mazmur 110 untuk menunjukkan bahwa Mesias bukan sekedar keturunan Daud secara manusiawi, melainkan juga Tuhan Daud sehingga menegaskan keilahiannya sebagai anak Allah. Di kitab Lukas itu. Abang ini lucu, katanya sarjana teologi gimana sih? Kenapa? Apa yang kau simpulkan dari kitab Lukas itu? Kalau kesimpulan penafsiran abang, coba lu sebutkan. Kan aku bilang kenapa Yesus takut kepada malaikat? Nggak ada di sana yang Lalu di mana tertulis Yesus takut kepada malaikat? Nggak ada itu bang. Ya, Nggak ada. Anda saya cuma uji sebagai sarjana teologi. Malaikat datang kepadanya memberikan kekuatan. Yesus semakin ketakutan. Peluhnya seperti titik darah yang mengalir ke tanah. Belum tahu juga datanya di mana. Belum. Iya, jadi Anda sekolah sampai sarjana teologi itu ngapain di kampus? Ngapain? Cuman habisin berutang aja di kantin orang ini. Itu bang. Nggak ada seperti itu bang. Itu Lukas 22 Camone. Lukas 22, kita lihat Lukas 22, saya tanggapi dulu nanti di sana. Lukas 22. Ayat berapa? Ayat berapa? 43 44. Oh, astagfirullah. Bukan itu tuh yang dimaksud tadi bang, 33 sampai 34. 43 sampai 44 ini sarjana teologi ngapain aja di kampus? Berutang di kantin aja Bapak ini kuliah. Bukan. Nggak sampai di wisuda ini banyak utang jadi kantin. Enggak Makan kue 3 dibilangnya 1 dibayar. Itu abang kayak gitu. Ya itu buktinya Anda nggak tahu Bible. Sarjana teologi tapi nggak tahu Bible. Gimana ceritanya? Lukas 22 43 44 Samuding.
Cara-cara mengucap karena begitu pun salah. Lukas pasal 22 ayat 34 sampai 44. Oke, Seperti ayat itu, Bang. Oke. Lukas Ya, bab 22 bukan nomor butir ya. 4344. Silakan. Oke. Hmm. Lukas. Itu muter-muter di situ. Gak pernah Kenapa dibaca. kok ketawa, Bang? Lucu apa gini? Lukas Sahabat 22 Teli. ayat 33 sampai 34-nya. Iya. Itunya. 43 sampai 44. Alamak. Oh, itu yang bingung aku tetap Sampai abang buat belum kelas. Keren. Teman-teman makasih ya 33. teman-temannya. 33 43 44. Markona. Oke, udah dapat dia. Oh, udah dapat. Terus besarnya di sini, Bang. Kau tunjuk dulu jangan. Kitab ini. Ini rahasia keren. Adanya kitab. Ini Biar ke lebih kampus cepat ini dia cuman pakai main komputer kan. di Kita buat kantin sekarang aja. juga ada juga bukti apa kita. Lebih Silakan, cepat dia Bang. canggih kan. Iya. Silakan baca. Oke. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang meneteskan ke tanah. Ini adalah Yesus mau menghadapi yaitu pemilihan itu presiden. ya, sebelum penyaliban itu. Kenapa dia ketakutan kalau di dalam dirinya ada Tuhan? Kan tadi dia menyampaikan juga kepada Tuhan itu yang artinya dia berdoa ya minta kekuatan lah. Aduh, abang. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhan takut kepada malaikat. Tuhan mau dilapa ini? Kan sekarang gini Bang, yang artinya Raja Herodes dan udah mau menyalibkan Yesus kan? Jangan terus ketawa Bang. Lucu Itu kalau abang. memang seperti itu abang aku nggak mau membahas apanya Bang. Hanya tujuan abang aja hanya ingin mempermalukan atau Bukan, menjelek-jelekkan. abang lucu. Kalau memang abang seperti Abang mengatakan itu, Yesus saya dalam enggak. dirinya ada Tuhan. Tapi kenapa dia ketakutan kepada malaikat? Itu maksudku. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatannya Bang kepada Yesus, yang artinya memberikan Semangat. memberikan kekuatannya speed gitu. Kenapa Tuhan digituin sama malaikat? Kenapa malaikat tuh diberi kekuatan? Apa nggak kebalik? Bukan kebalik Bang. Yang mana Kalau sebenarnya yang maha kuasa, Tuhan atau malaikat? Kan malaikat ada juga kan Bang. Iya, terus kenapa malaikat yang kemudian mencas Tuhan supaya dia kuat? Gimana ceritanya? Ya itu kan roh Allah itu. Mulai ngaco lagi, kenapa lagi ke roh lagi? Kenapa roh lagi? Ayo bang, ikuti saya bang. Asyhadu. Siapa Bang? Abang bilang. Siapa yang Abang lah. Abang bilang? Abang.
Kenapa? Asyhadu. Nah, kau pikirnya aku mudah kau goyang. Seumur hidupmu nggak bisa bang. Nggak bakal Sekarang- bang. Dikit sekarang nggak dari- terpelintir dengan kamu. Dikit pun dikit nggak ada terpelintir. Karena kamu Iya, itu udah iya. tahu aku tujuanmu hanya ingin untuk yang artinya menjelek-jelekkan orang Kristen biar masuk Islam. Itu menurut kamu. Kok bisa seperti kayak itu, Bang. gitu? Udah tahu aku niatmu. Tidak bisa Makanya orang bermain-main. Kalau orang memang Kristen itu. yang serius membahas. Abang, orang Kristen itu nggak Ini mungkin serius, masuk harus- Islam. Harus Nggak mungkin. kita cari bang. Siapa Mustahil penulis kitab ini? kecuali hidayah Apa nggak latar bisa. belakangnya? Kepada siapa kian Orang disampaikan? Kristen itu mustahil Kitab ini. masuk Islam tanpa Ya hidayah. Allah, Mustahil. ya Tuhan, ya Rabbi. Ini Yesus, Karena orang Kristen itu tolonglah, ini tobatkan bukan dulu. lagi. Abang ini biar bertobat. Bukan lagi hamba Ya Tuhan, Yesus. Kristen itu. Yesus, terima kasih ya Yesus. Berikan pertobatan kepada dia dulu pada malam hari ini. Aku sampaikan bahwa Yesus akan membuat kamu jadi bertobat gitu. Akan berubah kamu menjadi Kristus ya, menjadi Kristus gitu. Itu gak mempan lagi sama abang, jadi saya mendoakan abang biar abang itu berubah menjadi Kristus yang sejati. Nanti kirim rekeningnya bang, aku kirim perpuluhan. Oh, boleh bang, biar kerajaan Tuhan semakin meluas gitu. Iya. DM Boleh, aja Bang. bang, DM. Udah aku DM. Cepat kali kalau urusan duit, langsung sudah DM. Belum goyang-goyang pun. Biar bertobat juga kau bang, biar bertobat kau. Karena ikuti pola berpikir abang selalu yang artinya itu kembali Aduh. melemahkan gitu, nggak ada ya malaikat pun yang datang untuk mensupport atau memberikan kekuatan kepada Yesus, kamu salahkan pula kan gitu. Iya, kenapa Tuhan Berarti- diberi kekuatan? Tuhan KW Keilahian itu, Tuhan itu KW. diterima ketika dia udah ke sorga, naik ke sorga bang. Oh, Itu jangan di ospek samakan dulu. semua itu. Berarti Yesus di ospek dulu di bumi gitu. Dia di situ masih manusiawi. Wih, berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Dia sudah yang artinya dinubuatkan juga akan lahir bodoh. padamu seperti ini di kitab perjanjian lama ada itu bang, di kitab Yesaya. Ribet kali Tuhan Anda sudah lahir, Hah? diberi Itu kekuatan. digenapi di kitab perjanjian baru. Oh, Nah, seperti Oh, itu bang. Jadi jangan kau tersesat bang. Selalu kamu ingin menang sendiri, tetapi kamu masih di jalan yang salah. Kalau Abang kami ini- itu bang, enggak lagi. Udah betul itu. Hanya tinggal yang artinya mempelajari, mengaminkan, meyakini firman Tuhan dan melaksanakannya. Seperti itu bang. Hanya tinggal itu karena udah keyakinan kami udah benar, yakin kepada ya Tuhan kami yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya. Kalau tidak melalui Dia kami tidak bisa sampai kepada Bapa di sorga. Nah, seperti Banyak itu, Bang. kali, Tuhan. Ada dalil, ada apanya itu, bukan dalil namanya. Yang artinya sumber kitabnya lah, sumber kitab ya, yang mendukung tentang apa yang aku sebutkan tadi. Apabila kami tidak percaya kepada Tuhan itu, ya berarti kami nantinya ya dihukum juga. Lalu ku doakanlah kau kan, doakan dulu aku Bang Tum, gitu. Kalau Yesus datang hari ini, habis pipi abang ditampiling sama Yesus serius.